Baik, kita akan kembali bahas mengenai apa yang sudah disampaikan oleh para pasangan Capres-Cawapres termasuk pidato komitmen mereka untuk penguatan pencegahan dan juga pemberantasan korupsi. Sudah ada poin-poin yang ditekankan oleh Pak Yasin. Kita nilai tadi dari Pak Yasin mengenai apa yang disampaikan dari pasangan nomor 01 dulu, Bang Nahra, bahwa kemudian rencana untuk revisi Undang-Undang KPK ini menjadi poin penting yang kalau kata Pak Yasin bisa ditagih nih komitmennya kalau memang nanti pasangan satu terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden. Ya memang soal RUU itu memang sudah menjadi isu sejak paslon itu terbentuk. Saya melihat ini menjadi isu penting waktu itu ya, karena salah satu paslon mengkritik paslon yang lain, kenapa paslon ini sama sekali tidak mempersoalkan RUU perampasan aset gitu kan, padahal mereka berkuasa waktu itu. Maka dari itu Amin itu benar-benar memang konsentrasi dalam hal ini, dalam hal untuk bukan menolak seperti Mas Heri tadi, meminimalisir paling seminim-minimnya, mulai dari situ memiskinkan koruptor itu dengan cara merampas aset mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang malam ini tadi ya, catatan ya. Yeah. Tadi Pak Anies menurut saya paling berani di antara paslon yang lain, karena di kandang KPK, Pak Anies berani mengatakan, ini KPK ini kan lembaga terhormat, tetapi dalam survei itu menjadi lembaga yang tidak terpercaya. Jadi ceritanya LSI itu, Lembaga Survei Indonesia itu, kalau nggak salah ya LSI ya, itu mengadakan survei pada bulan Agustus atau September saya lupa ya, itu dari 10 lembaga yang disurvei, mulai dari TNI, Polri, Presiden, DPR, MPR, kemudian partai politik, ya termasuk KPK, di antara 10 itu KPK salah satunya, paling tinggi itu TNI, dari 10 itu paling tinggi TNI, 73%. Yeah. KPK itu nomor 7. Sementara paling rendah partai politik. Nah, oleh karena itu, karena nomor 7 itulah seharusnya lembaga terhormat seperti KPK itu seharusnya nongkrong di atas. Tapi dia kalah dengan TNI. Maka tadi dia bilang Pak Anies, ya memang menyedihkan, lembaga yang sangat terhormat, salah satu penegak hukum ya untuk kejahatan extraordinary crime, ternyata dalam survei oleh masyarakat yang tidak dipercaya, justru ini menyedihkan kan. Oleh karena itu Amin berkomitmen penuh untuk mengembalikan peran KPK ya kan, supaya independen sesuai dengan job desk-nya dan tidak terpengaruh oleh intervensi-intervensi. Mohon maaf Bang Nahra, kita dengarkan dulu Pak Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin akan melakukan konferensi pers, akan menyampaikan tentunya. Pada malam hari ini kami ingin menyampaikan tentu KPK mengapresiasi kehadiran dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hadir malam hari ini atas undangan KPK dalam acara Paku Integritas. Dan tadi KPK telah memaparkan kondisi dan tantangan serta hambatan pemberantasan korupsi. Lalu bagaimana penguatan gitu ya, penguatan terhadap upaya pemberantasan korupsi ke depan, terutama pada pasangan calon nomor 1, Pak Anies dan Pak Muhaimin, seandainya kemudian nanti terpilih menjadi presiden. Pada kesempatan ini, KPK memberikan waktu 5 menit, Pak, boleh bergantian, menyampaikan standing statement terkait dengan upaya dimaksud. Kami silahkan dan mohon maaf teman-teman, nanti tidak ada sesi tanya jawab, gitu ya. Baik, kami silakan Pak Anies dan Pak Muhaimin. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami menyampaikan apresiasi kepada KPK yang mengundang kami untuk hadir membahas tentang masalah korupsi di Indonesia. Mengapa kami apresiasi? Pemberantasan korupsi dimulai dari presiden, dimulai dari sikap, dimulai dari keteladanan dari pimpinan tertinggi. Ketika pimpinan tertinggi menegakkan prinsip integritas, maka dia akan menular ke bawah. Ketika pemimpin tertinggi memberikan toleransi dan permisif, maka sikap itu akan menular juga ke bawah. Karena itu bagi kami, undangan ini adalah sangat baik. Dan bagi kami semua, kami berdua, saya dengan Gus Muhaimin, menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa kami berdua selama ini telah menjalankan kegiatan-kegiatan pencegahan, kegiatan-kegiatan anti korupsi sejak kami muda dan sampai dengan kami bertugas di pemerintahan. Karena itu
malam hari ini menjadi penegasan atas komitmen kami ke depan, meneruskan apa yang kami berdua kerjakan selama ini. Ada hal penting yang menurut kami perlu kami sampaikan. Saya dan Gus Imin berkomitmen untuk mengembalikan kewibawaan hukum KPK, independensi KPK, dan itu artinya harus melakukan revisi atas Undang-Undang KPK. Yang kedua, mengembalikan orang-orang berintegritas ke dalam tubuh KPK. Bukan berarti orang lama dikembalikan, tapi prinsip rekrutmen mendasarkan kepada integritas yang tanpa toleransi, baik untuk pimpinan maupun untuk pegawai KPK. Dengan begitu, kita bisa mengharapkan satu, lembaganya independen. Yang kedua, orang-orang yang berada di dalamnya berintegritas. Dan ini termasuk sistem rekrutmen. Yang ketiga, kode etik KPK dijaga tinggi dan didisiplinkan. Kita ingat era di mana pimpinan KPK disiplin betul di dalam melaksanakan kode etik. Dan seluruh pegawai KPK menggunakan kedisiplinan yang sama. Saya ingat pada saat saya bertugas menjadi Ketua Komite Etik KPK 2012, saya berkantor di KPK hampir 3 minggu. Dan ketika berinteraksi, mereka disiplin sekali. Saya ketemu di lift pegawai KPK, saya tanya, sedang sibuk apa? Mereka akan bilang, mohon maaf Pak, kami tidak bisa menjawab. Jadi bukan diselimurkan, dikatakan, mohon maaf Pak, kami tidak bisa menjawab. Dan itu mengirimkan pesan, Pak, ini orang punya integritas, dia pegang tuh kode etik. Nah, hari ini kita merasakan komitmen itu turun, kultur menjaga etika itu seakan hilang. Dan kami ingin bukan hanya lembaganya independen, rekrutmennya berintegritas, tapi juga kode etiknya dijaga disiplin yang tinggi. Nah, berikutnya ada beberapa langkah yang kami rencana akan kerjakan. Itu sudah saya sampaikan di dalam pertemuan tadi. Tapi komitmen kami untuk pemberantasan korupsi bukan semata-mata karena kami saat ini menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi ini adalah meneruskan atas perjuangan yang kami jalani selama ini. Termasuk yang bersama kami hari ini. Ini adalah pribadi-pribadi yang memiliki rekam jejak berjuang untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sebagian ada di sini, sebagian tidak. Tapi kami menyadari persis salah satu hal yang membuat janji kemerdekaan itu belum bisa dilunasi pada setiap anak bangsa adalah karena korupsi yang merajalela. Karena itu pemberantasan menjadi penting. Demikian 5 menit yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies, Bang Muhaimin atas kehadiran. Karena nggak ada tanya jawab, jadi minta maaf ya. Iya, bukan saya nggak mau. Aturannya nggak boleh. Tidak ada tanya jawab Ya. memang ya. Jadi Oke, terima kasih. tanya jawabnya Pak Anies, nanti Bang Muhaimin. session berikutnya ya. Oke. Ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Habib. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Standby.